Pemirsa, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik mengumumkan bahwa izin untuk mengelola lingkungan bagi 8 perusahaan telah dicabut karena diduga menjadi penyebab utama bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Keputusan ini dibuat setelah penyelidikan mendalam menggunakan analisis gambar satelit yang memperlihatkan kerusakan besar pada hutan di dekat lokasi bencana. Tahun 2025. Hilangnya pohon di area seluas 50.000 hektar mengganggu kemampuan hutan untuk menyerap air hujan hingga menyebabkan banjir bandang dan longsor yang merenggut ratusan nyawa. 8 perusahaan yang izinnya dicabut beroperasi di berbagai bidang seperti pemanfaatan hutan, pertambangan, PLTA, dan perkebunan. Mulai hari ini akan menarik kembali semua persetujuan lingkungan dari dokumen lingkungan yang ada di daerah-daerah bencana. Kemudian selanjutnya kami juga minggu depan sudah mulai memanggil entitas-entitas yang kami indikasikan berdasarkan kajian sementara dari data satelit berkontribusi memperparah dari bencana banjir ini. Jadi kami telah melakukan surat panggilan. Jadi hari Senin kami harap mereka datang untuk. Banjir bandang dan longsor Sumatera telah merenggut nyawa ratusan orang. Ya, peristiwa itu tak hanya tamparan atas kelalaian manusia terhadap alam, tetapi juga sebagai peringatan keras bahwa saat ini Indonesia ada dalam cengkraman bencana ekologis yang nyata. Longsor dan banjir bandang yang melanda Aceh, Sumatera, hingga Sumatera Barat menjadi tragedi besar kemanusiaan di penghujung tahun ini. Ratusan nyawa menjadi korban, triliunan rupiah melayang, seluruhnya hilang tersapu bencana. Duka dan air mata korban menjadi alarm keras bahwa bencana ekologis nyata adanya. Sudah lama Indonesia terlena hingga tak sadar di Tanah Rencong, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat 1,4 juta hektar hutan perlahan lenyap. Hanya dalam waktu 8 tahun hijaunya pepohonan penyangga hidup manusia kini berganti dengan 631 perusahaan. Mulai dari perkebunan sawit, pertambangan, bahkan hingga pembangkit listrik. Jutaan hektar hutan musnah sudah akibat penebangan pohon besar-besaran. Kehancuran alam diperparah dengan aktivitas pertambangan emas yang merusak hulu daerah aliran sungai atau das. Ketika alam sudah tak mampu lagi menahan curah hujan, maka kehidupan makhluk hidup menjadi taruhannya. Sungai meluap, kampung tenggelam, bahkan potongan pohon bekas gergaji hanyut ke permukiman. Yang jelas dari temuan tim di lapangan ada berbagai jenis kayu, namun kita dapati ada beberapa yang ada bekas potongan dari senso ya. Itu yang akan kita dalami. Dengan keberanian dan ketegasan, manusia masih punya kesempatan untuk menghentikan laju kerusakan alam. Namun bila terus-terusan menyalahkan alam, maka bersiaplah dengan kehancuran jutaan hektar paru-paru bumi yang akan jadi warisan pada generasi mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Operasi militer terus berlanjut. Tentara Israel melemparkan gas air mata ke sebuah toko kelontong dan menganiaya sejumlah warga Palestina. Ya, jangan kemana-mana, iNews Today akan segera kembali. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau tanggul pengaman pantai Muara Baru, Jakarta Utara. Ya, Pramono menyampaikan pemerintah Provinsi Jakarta menargetkan sejumlah pembangunan tanggul pada tahun 2026. Peninjauan dilakukan menyusul banjir rob yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Pramono memastikan kondisi struktur tanggul yang bocor sekaligus mengecek progres penanganan kebocoran yang sudah dilakukan Dinas Sumber Daya Air. Kedepannya, pembangunan tanggul akan dilakukan dalam beberapa fase, yakni fase A yang dibangun di sepanjang pinggir pantai, sedangkan fase B dan fase C merupakan bagian dari tanggul raksasa atau giant seawall.
Sebenarnya kami sudah mengantisipasi sejak awal dalam 10 bulan pemerintahan yang saya pimpin, saya sudah langsung ini menjadi prioritas. Maka kenapa di Muara Angke yang tentunya kalau tidak ada antisipasi itu pasti robnya jauh lebih tinggi. Kemarin memang rob yang terjadi karena bulan supermoon. Jadi supermoon itu bulan penuh, dan dari 15 hari yang lalu kami sudah mempersiapkan di pemerintah DKI Jakarta, termasuk di beberapa titik, terutama di tempat ini, kemudian di Muara Baru, di Muara Angke, di Marta Dinata dan sebagainya. Memang yang menjadi problem adalah salah satunya ada yang menjadi tanggung jawab Kementerian PU, ada yang menjadi tanggung jawab Pelindo, ada yang menjadi tanggung jawab KKP, ada yang menjadi tanggung jawab pemerintah DKI. Nah, yang seperti ini kenapa kok ada seperti dibagi-bagi, yaitu adalah kesepakatan yang pada waktu itu dilakukan. Bentrokan terjadi saat petugas bersama Panitera Pengadilan Negeri Atambua melaksanakan eksekusi atas 2 lahan sengketa dalam perkara perdata di Halifehan, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Pihak tergugat menolak dengan memblokade seluruh akses menuju area eksekusi. Warga yang menempati lahan tersebut melakukan perlawanan dengan menembakkan petasan ke arah petugas. Warga juga menyerang aparat dengan batu dan bom molotov, mengakibatkan 2 anggota Polres Belu serta seorang panitera Pengadilan Negeri Atambua mengalami luka serius di bagian wajah. Tidak hanya itu, warga juga membakar ban di sejumlah titik. Kuasa hukum pihak tergugat menilai proses eksekusi tidak dapat dilaksanakan karena diduga terdapat perbedaan luas antara objek dalam putusan dan objek yang akan dieksekusi. Proses eksekusi 2 lahan sengketa di Kabupaten Belu resmi ditunda hingga Januari 2026. Polisi dan warga terlibat saling serang sehingga mengakibatkan belasan orang termasuk polisi mengalami luka-luka. Kericuan terjadi saat ratusan personel polisi dari Polresta Toraja, Brimob, TNI dan Satpol PP hendak mengeksekusi lahan sengketa yang telah berlangsung sejak 1982. Warga berusaha menghalangi proses eksekusi dengan melempari petugas dengan batu dan petasan. Aksi tersebut dibalas petugas dengan tembakan gas air mata. Eksekusi lahan dilakukan setelah proses hukum inkrah pada tahun ini. Sayangnya, dalam perselisihan lahan tersebut, rumah adat Tongkongan Kapun yang berusia 300 tahun turut dihancurkan. Bentrokan baru mereda 2 jam kemudian setelah pihak keamanan mengerahkan kekuatan penuh dan membuka blokade jalan dengan menggunakan alat berat. Api dengan cepat membakar deretan ruko sembako di Jalan Wahid Hashim, Kota Samarinda, Kalimantan Timur pada Minggu pagi. Api berawal dari ruko sembako yang tinggal penghuninya. Belasan mobil pemadam dikerahkan dan dibantu sejumlah relawan berupaya memadamkan kobaran api agar tidak merambat ke bangunan lain. Kobaran api begitu besar lantaran banyaknya bahan sembako yang mudah terbakar sehingga menghanguskan seluruh bangunan. Selama 2 jam api berhasil dipadamkan. Kebakaran mengakibatkan 3 ruko dan 1 rumah tinggal hangus terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting arus listrik. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran, namun kerugian mencapai 1 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan.